Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Di samping bawa kampak, kakuping tapi teka rompak, sampurasun. Kurang semangat. Sekali lagi, kalau saya tanya sampurasun, teman-teman jawabnya rampes, oke? Sampurasun. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Briana Rahman Sani dan di sini saya akan launching satu produk permainan tradisional yang pasti teman-teman juga sudah tahu permainan tradisionalnya apa. Tapi sebelum itu, teman-teman, saya mau ajak teman-teman buat lihat dulu permainan tradisional itu ada apa aja sih, dan pasti teman-teman juga sudah tahu. Oke, ada yang tahu ini apa aja? Di daerah saya mah ini teh kelereng, tapi ada juga yang bilang gundu, kaleci. Yang ini apa? Ada yang tahu gak? Lompat tali. Bisa lompat tali. Bukan sih? Yang pakai itu, yang pakai apa sok? Itu. Yang atas, ada yang tahu? Ular. Oh, orayan. Yang sebelah sana ada yang tahu? Bukan egrang. Tahu gak? Ya. Loncat bambu bisa. Oke. Tapi di sini ada satu permainan yang pasti teman-teman juga tahu. Boy-boyan. Ada yang pernah main boy-boyan di sini? Masa belum? Cowok gak ada? Boy-boyan tahu gak apa yang gimana? Nah. Ada yang kenal? Ini siapa? Oke. Kalau kalian tahu, ini tuh Pak RK atau Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Ini ada Pak Kaseto yang sedang main boy-boyan. Jadi, boy-boyan itu biasanya dimainkan dengan menggunakan alat bola dan genteng atau apa ya namanya teh? Menara gitu. Biasanya ini tuh sangat fleksibel. Permainannya gak harus pakai genteng ataupun bola yang emang kayak bola tenis dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi kalau saya dulu pas SD, bolanya itu biasanya pakai kertas terus di apa ya namanya teh? Itu pakai karet biar kuat gitu. Jadi gak harus bolanya kayak gini. Dan ininya pun bisa genteng gitu ya. Bisa keramik, bisa sendal gitu. Oke. Next. Oke, di sini saya mau ngajak teman-teman buat nonton satu video dulu buat supaya teman-teman bisa lebih terbayang boy-boyan ini yang kayak gimana. Boy-boyan merupakan permainan tradisional dengan menggunakan bola kecil yang bertujuan untuk menghasilkan menara yang bertumpukan. Kali ini kami menggunakan cangkang bulu babi dan bola sakral. Bulu babi. Pemain melempar bola terlebih dahulu ke arah tumpukan cangkang dengan jarak yang disesuaikan oleh tim. Kalau tumpukan berhasil dihancurkan, pemain harus berlari untuk menghindari bola yang ditangkap oleh penjaga. Penjaga juga harus menghalangi pemain yang diharuskan menyusun kembali tumpukan cangkangnya sambil menghindari lemparan bola. Kalau pemain berhasil menyusun tumpukan tanpa terkena bola, maka mereka lah pemenangnya. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi boy-boyan ini dimainkan dengan dua tim. Yang satu sebagai yang bikin menara. Kalau tadi di video itu pakai bulu babi katanya. Nah, yang satunya lagi itu sebagai yang megang bola atau yang harus menghancurkan menara tersebut. Sebenarnya permainan ini itu nggak ada aturan kayak bolanya harus seperti apa, menaranya kayak gimana. Nah, cuman yang jadi apa ya? Kalau menurut saya tuh dulu pas main tuh biasanya kertas tuh sebelum dipakein kertas, dalamnya batu dulu supaya ngelemparnya bisa jauh. Dan pengalaman saya pas kayak gitu tuh itu kurang safety. Saya pernah terkena kepala saya kayak gitu dan emang lumayan kerasa gitu. Di sini ada yang pernah main nggak? Tadi katanya gak pernah.
Ingat? Pernah? Oke, teman-teman. Di sini ada produk yang ingin saya launching, yaitu menara dan bola boy-boyan. Menara dan bola ini khusus untuk emang permainan boy-boyan. Pertama, menaranya kita sudah ada empat tingkatan yang itunya ya. Dan satunya lagi itu menara yang emang lonjong gitu. Gitu. Kalau satu lagi, ini bolanya seperti bola kasih tapi lebih empuk lagi, lebih lembut. Jadi kalaupun terkena kepala, terkena mata itu insya Allah aman. Harusnya ya. Gitu. Tapi sayangnya di kesempatan ini saya tidak dapat membawa barang tersebut. Tapi teman-teman bisa cari barang ini di toko-toko online kesayangan teman-teman. Bisa di yang orange, bisa di yang hijau dan lain sebagainya. Banyak ya di online sudah ada. Nah, kenapa sih barang ini teh penting gitu buat di era sekarang? Pertama, anak-anak sekarang itu udah udah jarang bermain permainan tradisional seperti ini. Dan kalau misalkan permainannya masih seperti dulu-dulu yang emang si menaranya ini harus dibuat dari genteng, harus dibuat dari sendal atau dan lain sebagainya, sebetulnya itu cukup rumit. Nah, selanjutnya kenapa ini menjadi penting? Karena barang-barang ini itu bisa lebih mudah dibawa kemana-mana gitu, teman-teman. Oke. Apa aja sih manfaat dari permainan boy-boyan ini? Ada 4 manfaat di sini, yaitu nilai moral, emosional, nilai sosial, dan fisik. Oke, yang dirasakan teman-teman apa sih nilai moral dari boy-boyan? Tahu gak? Ada lagi? Ketangkasan. Terus? Oke, nilai moral sendiri itu bisa dengan seiring waktu, dengan kita sering bermain boy-boyan dan permainan tradisional lainnya, itu memang kita membangun diri kita supaya tetap bermain secara sportif seperti itu. Itu salah satu dari bentuk nilai moral. Nilai sosialnya apa? Ada yang tahu? Kebersamaan. Terus? Ya. Oke, karena di sini boy-boyan sendiri itu dimainkan secara berkelompok ya, dibagi 2 kelompok tadi. Emang nilai sosialnya ini sangat tinggi menurut saya karena kita bisa menjadi kenal satu sama lain teman-teman sebaya gitu. Beda dengan sekarang yang bisa dibilang anak-anak sekarang itu lebih individualis, menurut saya seperti itu. Fisik, ada yang tahu apa nilai fisiknya? Ketangkasan, terus? Kelincahan, terus ada lagi? Gegesitan. Seperti tadi video ya, yang mana emang lempar, gak kena, terus lari-lari dan lain sebagainya kayak gitu. Emosional yang terakhir, ada yang tahu nilai emosionalnya apa? Betul banget. Emang nilai emosionalnya sendiri itu karena boy-boyan sendiri kadang kita itu belajar menang dan kalah, gak selalu kita menang seperti itu. Nah, nilai emosionalnya sendiri emang bagaimana kita mengendalikan emosi kita supaya kita tetap bisa bermain dengan sportif tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Terakhir dari saya, ikuti zamanmu, jangan lupakan budayamu. Oke. Itu tadi, jangan sampai karena sekarang sudah era teknologi di mana kita melupakan permainan-permainan tradisional yang mana sebenarnya itu tuh banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari permainan-permainan tersebut. Oke, teman-teman semuanya? Oke. Terima kasih semuanya, hatur nuhun. Saya Briana Ramansani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.